Selamat malam semua pemirsa Sopo Ngiro. Malam hari ini kita kedatangan tamu dari tim Tanah Keramat kemarin, kameramennya. Namanya siapa mas? Aku Batenaim Saimuna. Ya, emang bocahnya agak kayak gini ya, nggak apa-apa. Nah, malam hari ini kita bikin konten podcast yang berbeda dari yang lain ini. Jadi pakai api unggun segala nih kayak gini. Nah, gini sobat, malam hari ini kita mau menceritakan tentang misteri kemarin saat pembuatan film di Tanah Keramat. Apakah benar Mas Muna? Ya benar. Tentunya saat proses syuting itu banyak kejadian-kejadian mistis yang saya sama teman-teman kru Tanah Keramat alami. Nah, itu awal mulanya gimana Mas Muna? Sebenarnya kalau bicara spesifik tentang mistis tuh saya nggak bisa kayak terjerumus langsung kayak yang oh gini gitu. Tapi kita ada suatu kejadian yang kayaknya memang menarik buat kita bahas, buat kita ceritain ke teman-teman. Ini Mas Muna mau menceritakan tentang kemarin ya. Jadi itu melibatkan banyak orang ya Mas katanya? Ya, film itu melibatkan banyak orang, 3 kampung. Kita bikinnya sampai 3 bulan lebih gitu. Wah, mantap sekali berarti ya. Itu gimana Mas ceritanya, lanjutin Mas. Jadi aku mau nyeritain suatu kejadian mistis. Salah satu kru Tanah Keramat, film Tanah Keramat, sutradaranya itu mengalami kejadian yang benar-benar mencekam. Nah, waktu itu dia itu hampir benar-benar apa ya namanya ya, kalau mau mati. Ya, mau meninggal lah. Karena waktu kita cek itu dari kaki sampai sini sampai ke dengkul itu udah dingin semua gitu. Nah, ceritanya dimulai itu ketika kita buat properti untuk film, yaitu salah satu properti kerenda. Iya. Kita buat properti kerenda itu dari siang sampai sore. Nah, di situ kita bikin sama teman-teman banyak banget yang bikin. Terus setelah properti kerenda itu selesai dibikin, itu sorenya setelah kita pulang, teman-teman pulang, aku pulang, itu banyak yang mengalami kejadian mistis. Salah satunya kita dimimpiin kayak hal-hal mistis, kayak ada salah satu teman kita yang dimimpiin dia diikutin kerenda itu. Jadi kayak dia mimpi kerenda itu datangin dia di rumahnya gitu. Nah, yang gotong kerenda itu sutradaranya gitu. Sutradaranya film Tanah Keramat. Makanya di filmnya itu ada salah satu scene kerenda itu datang di sebuah rumah. Nah, itu kita ambil dari kejadian mimpi itu. Terus aku sendiri bermimpi kalau setelah bikin properti kerenda itu aku mimpi kayak dikejar banyak pocong banget di situ. Nah, setelah itu kita kumpul, malamnya kita kumpul buat briefing. Next hari take berikutnya tuh apa, kita briefing, kita reading di situ. Nah, sutradaranya ini gini man, dia itu bercandanya tuh kayak kelewatan sama aku. Ini aku ungkapin aja sama teman-teman, nggak apa-apa. Jadi dia tuh bilang gini sama aku, bilang kalau Mun, kalau aku mati karena film ini tolong dibuatin film gitu. Nah, dia bilang kayak gitu sama aku. Nah, di situ juga banyak teman-teman. Nah, waktu itu ya aku gini Mas, berarti emang orangnya itu kelihatan emang ngocol banget ya? Iya, kayak gitu, dia seneng bercanda lah gitulah. Bercanda. Nah, cuman bercandanya emang ya kayak kelewatan aja sih. Hal-hal mistis kayak itu dibuat bercandaan gitu. Nah, akhirnya kita kita track aja karena kita ngira ya itu nggak mungkin bakal terjadi apa-apalah sama kita sendiri gitu, kita semua gitu. Nah, setelah itu berlalu, kita take syuting hari ke-7, hari terakhir di sebuah tempat. Di sana kebetulan orang yang biasanya itu betengi kita dengan hal-hal yang semacam itu nggak hadir, dia nggak datang. Makanya kayak proses syuting waktu itu sangat-sangat lama. Terus semua bahkan cast dan kru di situ tuh banyak yang emosi karena
lama gitu. ya. Kamu ngerasain sendiri kan? Iya. Nah, jadi gini guys. Biasanya bikin film horor itu emang diperlukan suatu kayak sejenis dukun buat tameng-tameng ke semua pemain gitu guys. Jadi kalau waktu itu katanya ini ya Mas, dukunnya itu lagi nggak ikut ya. Jadi Iya. orang-orangnya nggak ada yang mantau gitu guys, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang namengin gitu. Iya. Nah, lanjut Kayak- lagi Mas. Ya. Nah waktu itu emang hari itu emang kayak apa ya ngepehnya kita kayaknya ya, nggak ada yang namengin itu. Nah kita waktu proses makeup artis itu, nah sutradaranya ini kayak si Fanny ya, sutradaranya itu kayak bercandanya kelewatan lagi gitu. Dia nutupin dirinya itu sendiri tuh pakai apa jarit, kayak orang meninggal itu ditutupin seluruh bagiannya itu. Oh, jadi dia kayak bercanda gitu ya Mas? Iya bercanda. Oh, Nah ngawur kayak gitu. udah dibilangin jangan bercandaan kayak gitu, ntar ada sesuatu lah gitu pokoknya. Tapi dia tetap sebenarnya bukan dia yang bercandain, tapi temennya dia, salah satu kru juga, dia bercandain karena sutradaranya ini kayak udah ngerasa nggak enak badan gitu, kayak panas gitu kan, nggak enak badan, terus dia kayak tiduran gitu karena ngerasa dingin sama ini kemulan gitu. Kemulan. Apa itu kemulan Mas? Pakai selimut gitu ya? Iya, pakai Ditutupin selimut. ya? Iya, tapi pakai jarit itu. Nah, sama temennya itu ditutupin semuanya malahan. Itu emang nggak terjadi apa-apa. Tapi setelah syuting, waktu kita selesai terus pulang. Oh enggak Mas, pas waktu syuting itu gimana? Dengan aura-aura Kalau sekitar gitu? Kalau aura itu waktu itu kayak apa ya? Kalau aku sendiri auranya panas, pengap, terus kayak marah. Emosi apa? Rasanya tuh pengen marah terus karena apa ya? Tag-nya kok nggak jadi-jadi gitu. Berarti kayak diulang-ulang gitu ya Mas? Iya. Karena nggak jadi-jadi banyak yang emosi di situ. Tapi ada juga teman kita kru lighting dia ngelihat penampakan lah gitu ya katanya. Tapi nggak tahu aslinya gimana, besok tanyain aja langsung ya. Nah, boleh besok kalau podcast berikutnya boleh saya panggil satu-satu ya. Dari sutradara itu sama yang tim lighting dan lain-lain, pasti banyak juga kan yang punya cerita horor pas waktu film itu. Iya. Bikin film. Ya. Nah, lanjut terus setelah itu kita pulang. Setelah syuting selesai, kita pulang dengan rasa emosi tapi nggak bisa diutarakan gitu. Kenapa gitu ya? Setelah itu sutradara ini kayak ngerasa udah nggak enak badan, terus dia kayak tiduran di tempat camp, dia tiduran, dia ngerasa dingin gitu kan. Nah tapi teman-teman tuh ngiranya dia bercandaan karena ya udah dia ngiranya kita masuk angin biasa gitu ya, makanya kita waktu itu dia bilang gitu kayak nggak ada yang peduli karena emang orangnya suka bercanda tuh. Makanya itu setelah itu kita nyuruh sutradaranya ini nyuruh Fanny pulang buat di apa ya namanya, kalau anak sakit itu kalau deket sama orang tua itu kayaknya bakal sembuh gitu loh, bakal lebih enakan lah, lebih nyaman gitu kan. Nah setelah si sutradaranya pulang waktu itu delalahnya tuh kayak Dilalah itu apa Mas? kayak alhamdulillahnya pokoknya ya. Alhamdulillahnya nggak kebablasan gitu karena ini yang magerin itu dia ternyata bangun tidur cuy. Kayak ngerasa gitu ya? Iya kayak ngerasa dia terus bangun, terus si Fanny ini WA WhatsApp lah ya. Iya WhatsApp ke grup, aku kayak gini ngerasa gak enak badan, muntah darah segala macam. Nah terus yang mager itu datang ke rumahnya, sama itu 2 orang yang datang ke rumahnya. Pertama ya kayak apa ya, Udah tiduran lemes gitu. iya tiduran lemes, terus kakinya Udah dingin. sampai dengkul ini dia udah dingin banget. Terus ya pokoknya kita takut banget karena waktu aku datang ke situ tuh aku langsung mikirnya gini, apa ini bercandaan kemarin ya anjir gitu. Kayak kemarin dia bilang kalau aku meninggal tolong bikinin film gitu. Nah tapi si dukunnya itu nyamperin juga nggak Mas? Nyamperin pertama. 2 orang dia nyamperin, kayak buang itulah ya yang katanya Ngikut, ada yang ya ada yang ngikutin, ada yang nempelin karena ulahnya gitu.
Apa Ya, gimana? karena dia suka itu. Oh, Dia jadi suka. Ya. kayak setannya itu suka sama si sutradara itu. Bukan, kalau kata si yang Magrin ini, dia bilang kalau yang nempelin itu dia suka sama kepengen di make up kayak yang main. Oh, Kan waktu itu kita make upin si artisnya itu kayak ini jadi pocong gitu. bukan busuk sebelah. Oh, Bukan itu busuk sebelah. Nah, itu katanya yang nempelin pengen make up yang kayak gitu, pengen dibikinin kayak gitu. Tapi kita nggak kata yang Magrin itu nggak mau lah, karena takutnya malah ini preman-preman gitu, kayak menjalar gitu, pengennya yang lain kayak gitu ya. Pokoknya di situ takut sih, karena pengen nggak lanjutin juga, karena setelah itu juga banyak yang muntah darah setelah dia sembuh. Setelah dia sembuh banyak yang muntah darah waktu itu, makanya kita sempat break selama 7 hari karena kejadian itu. emang dari ceritanya Mas Muna ini bikin sangat merinding banget guys. Gila banget nih. Ih, ngeri guys. Ya, Lanjutin lagi Mas. mungkin kalau kejadian mistis yang mungkin menurut aku terkesan banget di film ini itu, bagi aku cuman itu. Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa ceritain Keluhan kejadian mistis yang lebih menarik, karena bagi aku yang paling terkesan buat aku sendiri cuman kejadian waktu itu gitu. Oh ya Mas Muna, ini saya mau tanya. Sebelum pada main film itu si siapa yang dukunnya itu ngasih saran-saran dulu nggak sebelumnya pas dia nggak bisa ikut? Sebenarnya setiap kali bikin film ya, bahkan sebelum proses day one syuting itu tetap dia ngasih wejangan. Itu bakal Ngasih saran iya, gitulah. wejangan untuk jangan berbicara kotor ya, jangan suka nyeleneh lah Oh, gitu. intinya pokoknya. bisa jaga sikap Iya, gitu. jaga sikap kayak gitu. Ya gitu Pak. Masih ada lagi ceritanya? Mungkin buat Masnya sendiri pengalaman yang paling mistis buat Mas Muna sendiri apa? Nggak ada sih, kalau aku nggak pernah punya cerita mistis tersendiri sih. Ya udah, intinya gini guys, besok saya mau manggil si sutradara ini yang dari tim Tanah Keramat ini ya. Siapa tahu cerita dia lebih mengerikan lagi, soalnya dia yang merasakan paling mistis banget waktu itu katanya. Nah, mau kasih pesan-pesan Mas buat pemirsa? Buat pemirsa channel Sopong Hero, jangan lupa terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa saksikan film Tanah Keramat yang baru rilis 7 hari kemarin. 2 minggu kemarin baru rilis, dan semoga kalian menikmati filmnya. Terima kasih yang sudah support. Terima kasih banget buat teman-teman semua kru Tanah Keramat. Cast-nya mantap banget. Kalian kompak banget. Walaupun banyak kejadian-kejadian yang aneh, ganjil, janggal, tapi tetap oke, mantap pokoknya. Gitu ya. Udah Mas Muna? Udah, kayak mungkin itu aja. Nah, terima kasih buat Mas Muna ini ya, udah mengisi podcast malam hari ini juga. Saya minta tolong buat sempetin waktu 2 detik aja buat subscribe channel ini ya. Pokoknya intinya jangan lupa di share, like, komen, subscribe tentunya ya. Buat podcast ini di video, dukung terus channel ini. Terima kasih.